Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga Jemaat GKI Parapah, serta warga jemaat lain di luar Jemaat GKI Parapah yang mengikuti ibadah bersama kami dan juga yang baru bergabung beribadah secara virtual bersama kami, Majelis Jemaat GKI Parapah dimanapun berada. Hari ini kita bersama merayakan Hari Anak GKI di tengah pandemi COVID-19. Kita bersyukur memasuki new normal dengan harapan Tuhan menuntun dan menyelamatkan kita serta memberikan pembebasan dari berbagai belenggu. Marilah kita bersama-sama memasuki saat ibadah. Jemaat diundang bangkit berdiri. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian. Marilah kita menyanyi Matahari Bersinar Terang 2 kali. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu Dan kepada saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan
Bapa Surgawi, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kami hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, karena pemeliharaan dan kasih sayang-Mu yang menjaga kami dari bahaya maut, sebab kami adalah anak-anak-Mu. Syukur atas orang tua dan semua saudara yang mencintai dan mengasihi. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami hendak mengaku segala dosa dan kesalahan. Selaku orang tua, terkadang kami lalai melaksanakan perintah-Mu untuk membimbing dan mendidik anak-anak kami. Jagalah kami sebagai orang tua, agar tidak menjadi batu sandungan. Tolonglah kami agar lebih bertanggung jawab terhadap keluarga, melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni, sehingga sejahtera itu dirasakan oleh seisi rumah kami. Sebagai seorang anak pun, kami memiliki kekurangan dan melakukan kesalahan. Terkadang kami tidak taat pada perintah-Mu dan perintah orang tua. Kami melakukan pemberontakan dan pelanggaran. Kami memilih mengikuti keinginan hati kami, hidup dengan cara kami sendiri, sehingga menjadi beban bagi orang tua. Untuk semua itu kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Yeremia pasal 33 ayat yang ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Jemaat silakan duduk kembali. Bacaan Alkitab pertama sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 19a dengan perikop mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Bersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang tergeletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala, dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Babel. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius pasal 7 ayat 24. Amin.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Angelia Altriana MTH, kita akan memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 51, Kitab Suci Hartaku dari bait pertama sampai yang kedua. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita sampai pada pemberitaan firman Tuhan. Adapun sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, bacaan Alkitab kita yang kedua yakni dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-39. Mari kita berdoa sebelum kita membaca nas ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang baik. Kami bersyukur berterima kasih untuk kehidupan yang Engkau berikan bagi kami saat ini. Engkau tahu bahwa hidup kami bukan hanya dapat kami jalani dengan makanan yang boleh kami nikmati secara fisik untuk tubuh jasmani kami. Namun kami memerlukan dan kami begitu haus seraya rindu untuk menikmati roti surgawi yaitu firman-Mu. Maka kami mohon dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dimanapun kami saat ini berada, kami boleh mendengar firman-Mu dengan hikmat, mengerti maksud-Mu dengan baik, seraya melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Sehingga dengan demikian firman-Mu bukanlah menjadi makanan yang sia-sia, melainkan boleh memberikan pertumbuhan yang baik untuk kehidupan rohani kami. Pakailah hamba-Mu Tuhan seturut akan maksud dan kehendak-Mu. Urapilah hati dan pikiran kami. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-39. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, secara alamiah pada diri setiap manusia pasti akan muncul sebuah perasaan menyesal, akan muncul sebuah perasaan haru, tak kala ia menyadari bahwa perbuatan masa lalunya yang selama ini ia anggap benar, itu ternyata salah. Sebagai sebuah penyesalan, maka tidak jarang cara pandang seseorang menjadi mengalami sebuah perubahan yang total. Misalnya pada mulanya
Seseorang dipandang sebagai seorang yang tidak dihormati, sebagai seorang yang selama ini diabaikan, tetapi pada masa yang lain akan menjadi seorang yang dikagumi dan dihormati. Tokoh-tokoh ilmuwan terkenal dunia misalnya Galileo Galilei, teori heliosentris, atau Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar, Archimedes yang menitik beratkan pada hukum gaya berat jenis, ataupun seorang Charles Goodyear, penemu ban. Mereka adalah beberapa tokoh yang pada masanya adalah pribadi yang diabaikan. Mereka adalah tokoh-tokoh yang pada masa hidupnya tidak pernah diperhatikan. Mereka pun adalah para tokoh yang tidak menikmati buah karya dari apa yang mereka kerjakan. Malahan mereka menghabiskan masa hidupnya di dalam kemiskinan. Namun pada masa yang lain, tokoh-tokoh ini justru adalah tokoh-tokoh yang kemudian dikenal dan dihormati karena penemuan, karena hasil daripada penelitian mereka. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan, Yesus pun mengalami hal yang serupa. Hal semacam ini dirasakan oleh Yesus di tengah-tengah kehidupan bersama dengan orang Yahudi sebangsanya. Yesus dianggap sebagai seorang penyesat. Yesus dianggap sebagai seorang yang kerasukan setan. Ia dianggap sebagai orang yang kurang ingatan dan berbagai prasangka-prasangka buruk lainnya. Namun di masa kemudian, Yesus menjadi pribadi yang populer dan pengikutnya semakin hari semakin bertambah banyak hingga kita pada saat ini. Dan inilah yang menimbulkan rasa haru dari orang-orang Yahudi yang mendengar khotbah Petrus setelah peristiwa Pentakosta. Setelah peristiwa Pentakosta di Yerusalem, rasa haru dirasakan oleh orang-orang Yahudi setelah khotbah Petrus ini disampaikan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pernyataan terharu di sini mengisyaratkan adanya sentuhan dalam perasaan yang terdalam dari para pendengar saat itu. Dan tentu harus dipahami juga bahwa pasti ada sentuhan ilahi yang menyadarkan mereka. Nah, kitab Kisah Para Rasul ini dibagi dalam dua bagian, yakni periode penginjilan untuk bangsa Yahudi tersendiri, dan yang kedua periode penginjilan untuk bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi. Dan nas kita pagi ini masuk dalam bagian periode yang pertama. Karena itu sasaran khotbah Petrus ialah orang-orang Yahudi yang menolak Yesus. Petrus sengaja mengingatkan mereka akan tokoh Daud, bapa dari bangsa Yahudi. Di mana kepada Daud Allah telah berjanji bahwa dari keturunan Daudlah akan ditetapkan seorang yang duduk di atas tahta Allah. Ini dapat kita lihat dalam ayat sebelumnya, di dalam ayat yang ke-30. Namun sangat disayangkan, orang-orang Yahudi justru menolak dan justru membunuh Yesus. Dalam ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23. Pasal ini menunjukkan khotbah Petrus membuat orang-orang Yahudi terharu. Salah satunya karena ucapan Petrus bahwa Yesus yang mereka salibkan adalah Tuhan dan Juru Selamat. Khotbah Petrus ini menyadarkan orang-orang Yahudi yang mendengar pada saat itu. Maka oleh sebab itu respon mereka selanjutnya, mereka bertanya kepada Petrus dan Rasul yang lain. Dalam ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-38 mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Petrus menjawab, bertobatlah dan hendaklah masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, yang namanya penyesalan itu selalu datang terlambat. Penyesalan memang akan selalu datang di akhir dan di waktu yang terkemudian. Tetapi justru karena hal yang demikian,
orang-orang menjadi sadar. Maka ketika ada timbul sebuah penyesalan, langkah pertama yang dapat dilakukan seseorang seharusnya ialah datang pada pertobatan. Pertobatan ialah seseorang itu menyadari kesalahannya, menyadari dosanya dan menyesali dalam sebuah pengakuan dosa. Pengakuan dosa ini adalah sebuah pernyataan di hadapan Allah bahwa dirinya akan bersedia mengubah nilai-nilai yang ia anut, yang selama ini tidak benar, yang selama ini salah, yang selama ini tidak sesuai dengan kehendak Allah. Serta ia mulai harus memperhatikan hubungan bukan hanya dengan Allah, tetapi pula hubungan dengan sesama. Kenyataan kehidupan kita sehari-hari kadang sangat berbeda dengan keberadaan kehidupan kita di hadapan Allah. Kadang jemaat Tuhan kita hanya terlihat baik di depan orang-orang atau perkumpulan gereja. Kita akan terlihat baik di depan orang-orang ataupun di hadapan Allah. Kita terlihat baik, kokoh dan kuat, namun sesungguhnya di hadapan Tuhan kita ada dalam kekurangan, kita ada dalam kelemahan, kita ada dalam kesalahan dan dosa. Jemaat Tuhan, bayangkan jika seandainya hidup nyata kita yang sehari-hari ini dibuatkan sebuah film. Bukankah film yang akan ditayangkan akan menampilkan kehidupan seseorang yang berdosa, yang hidupnya tidak layak sebagai pengikut Kristus? Pertanyaannya ialah, apakah kehidupan yang difilmkan akan memunculkan tingkah laku kita yang baik-baik saja, lalu kemudian menyembunyikan babak-babak kehidupan yang lain yang tidak menyenangkan? Ataukah kita justru termotivasi untuk memperbaikinya? Jemaat yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai kita memperhatikan hubungan kita dengan Tuhan dan juga memperhatikan hubungan kita dengan sesama. Karena itu sebelum kita berani mengakui dosa dan bertobat di hadapan Allah, maka kita tidak akan berani juga mengakui kesalahan kita di hadapan manusia. Dan kalau itu terjadi, maka pertobatan yang sebenarnya, pertobatan yang setulusnya tidak akan ada dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita senantiasa mengakui dosa kita dengan sungguh-sungguh, serta termotivasi untuk mengubah sifat-sifat kita yang tidak berkenan kepada Allah dan tidak berkenan kepada sesama. Kita sadar, artinya kita bertobat. Artinya kita harus mengubah sifat-sifat kita dan hidup dalam kehidupan yang baru. Karena itu pengenalan akan Yesus tidak berkesudahan sampai ia kembali. Semakin dalam pengenalan kita akan Kristus, maka kita akan semakin mengetahui kasih karunia Allah dalam Yesus. Maka sesungguhnya suara hati nurani kita akan semakin tajam. Semakin tajam untuk menuju kehidupan yang benar. Sebaliknya semakin manusia tidak mampu keluar dari sifat buruk yang memenjarakannya, maka akan semakin banyak pula manusia yang akan kehilangan suara hatinya. Suara hati nurani terhadap sesama. Akan ada banyak manusia yang kemudian tega mengorbankan orang lain untuk mencari keselamatan bagi diri. Akan ada begitu banyak ketidakpedulian terhadap orang lain yang menjadi tontonan setiap hari. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, bertobat artinya perubahan pikiran dan juga seirama dengan perubahan tindakan. Karena itu satu kata dan satu perbuatan. Dalam kehidupan yang demikian, maka pertobatan yang terjadi pada kehidupan orang percaya akan terlihat dalam seluruh kehidupannya. Kehidupan yang demikianlah yang dimaksud oleh Rasul Paulus, kamu adalah surat Kristus. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Melalui kehidupan orang percaya, Kristus akan diberitakan. Pada hari ini dalam rangka Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis, sasaran dari janji pengampunan dosa tersebut mendapat perluasan, mendapat penekanan, yaitu bagi anak-anakmu dan bagi orang lain juga. Artinya kepedulian terhadap hubungan untuk anak-anak dan orang lain, inilah penekanan pengampunan dosa itu juga dirumuskan.
Pengampunan itu dinyatakan bukan hanya bagi orang-orang Yahudi, tetapi bagi keturunan mereka, bagi orang lain di sekeliling mereka. Karena itu, bila selama ini ada anggapan bahwa orang tua mengalami ketidaksadaran sehingga tidak memperoleh pengampunan dosa, bahwa orang tua berada dalam dosa dan kesalahan dan tidak menyadari adanya pengampunan dosa, adanya penyesalan, pertaubatan dan melakukan kehidupan yang baru, maka akan tidak mungkin itu juga akan terjadi kepada keturunannya. Itu akan terjadi kepada anak-anak mereka. Artinya ketidaksadaran tersebut juga tidak akan diperoleh oleh anak-anak dan pengampunan dosa tidak akan diperoleh oleh mereka. Maka dampaknya terjadi kepada anak-anak. Dan ini berarti ada rumusan tanggung jawab yang Petrus ingin sampaikan melewati khotbahnya kepada para pendengar. Yaitu sebuah tanggung jawab yang mengikut sertakan anak-anak yang mendengar khotbah Petrus ini. Pada sisi lain juga memberikan penekanan bahwa anak-anak juga memiliki hak yang sama dengan orang dewasa dalam hal yang penting dalam kehidupan, yaitu pengampunan dosa. Hal ini merupakan sebuah konsep yang tidak biasa dalam pemahaman dan budaya orang Yahudi. Karena dalam budaya orang Yahudi biasanya yang dianggap ada itu seorang laki-laki. Sedangkan anak-anak dan perempuan tidak mendapat satu dalam sebuah perhitungan. Artinya anak-anak berhak pula atas pengampunan dosa. Anak-anak berhak pula atas keselamatan yang dijanjikan, yaitu oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka oleh sebab itu orang tua bertanggung jawab memberikannya. Namun kenyataan banyak orang tua terputus pada tanggung jawab, berpikir dengan hanya membawa anak pada baptisan secara seremonial, maka itu menjadi suatu hal yang cukup. Sang anak tidak dibawa pada proses pengampunan dosa. Sang anak tidak dibawa pada proses pengampunan dosa dan menerima karunia Roh Kudus. Apabila dipahami secara mendalam, pengampunan dosa merupakan sumber bagi keselamatan yang total. Untuk itu, hidup dalam keselamatan diperlukan bimbingan yang benar oleh orang tua yang bertanggung jawab dalam mendapatkan karunia Roh Kudus, yang akan membimbing anak-anak pada kebenaran. Kebenaran untuk melakukan dan mengerjakan yang baik, serta melakukan yang berkenan bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan, ini berarti spiritualitas menjadi prioritas utama tanggung jawab setiap orang tua terhadap anak-anak. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan, karena terkadang sebagai orang tua kita lebih mementingkan kecerdasan intelektual dibandingkan kecerdasan spiritual. Apabila anak-anak mendapatkan dirinya dalam karya keselamatan Allah, maka dengan sendirinya mereka akan memperoleh keselamatan-keselamatan lain dalam kehidupan mereka. Sama seperti apa yang kita alami saat ini, ketika tahun ajaran baru saja dimulai di minggu ini. Maka seharusnya jemaat yang dikasih dalam Kristus, bukan hanya kita mengupayakan kecerdasan intelektual bagi anak-anak kita, tetapi bagaimana selama masa bersama ini, kesempatan kita bersama ini, kita juga mengajarkan kecerdasan spiritual. Mengenal Yesus dengan benar, menyadari apa yang berkenan kepada Allah, sehingga mereka tahu apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan kepada Allah. Dan mereka menyesali memberi diri di dalam pengampunan dosa. Mereka pun akan mendapatkan karunia Allah, karunia Roh Kudus. Jemaat yang dikasih dalam Kristus serupa dengan orang-orang Yahudi yang terharu mendengar khotbah Petrus. Mereka akan menjadi anak-anak yang memperoleh kesadaran pentingnya pengampunan dosa, pentingnya menerima keselamatan yang total dari Allah. Dengan demikian juga orang tua disadarkan untuk mengedepankan kecerdasan spiritual di atas kecerdasan intelektual. Dalam rangka
anak gereja Kalimantan Evangelis ini. Inilah sasaran dari khotbah Petrus. Inilah sasaran dari pemberitaan Injil yang ingin Allah sampaikan melalui firman-Nya. Kiranya Tuhan menuntun kita untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyampaikan doa syafaat kita yang nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, bahwa khotbah Petrus bukan hanya mengharukan para pendengarnya orang-orang Yahudi pada saat itu. Namun khotbah Petrus menyadarkan kami bahwa pengampunan dosa akan diberikan bagi orang yang menyesali dosanya di hadapan Tuhan. Yang menyadari dosanya dan memperbaiki kehidupannya. Bukan hanya babak-babak yang baik di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan melihat hati. Sehingga dengan demikian Tuhan para pendengarnya lewati khotbah Petrus. Bahkan kami saat ini menyadari bahwa kami harus menyesali dosa kami dan memperoleh pengampunan daripadamu seraya bertobat dan melakukan kehidupan yang baru, mengerjakan kehidupan yang benar sesuai akan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami pun juga menyadari bahwa tobatan seraya hidup dalam tuntunan Roh yang kudus bukan hanya menjadi hak kami, tetapi menjadi hak anak-anak dan keturunan kami, hak daripada orang lain. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, biarlah kami boleh mencerdaskan kehidupan spiritual kami, sehingga menjadi contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak, bagi keturunan, bagi orang-orang sekeliling kami. Sehingga dengan demikian kami sungguh dinyatakan sebagai surat Kristus yang memberitakan kasih dan kebaikan Tuhan melalui kehidupan yang nyata. Melalui demikianlah kami boleh menjadi pribadi pengikut Kristus yang mengklaim diri sebagai milik-Mu. Dalam syafaat ini Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur bahwa sampai pada hari ini Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami. Kami menyadari bahwa perjuangan kehidupan kami cukup panjang. Namun di sisi lain kami juga tahu bahwa kapanpun kehidupan akan Tuhan ambil kembali dari kami. Maka kami mohon sepanjang hidup ini ada kami menjadi orang yang baik dan bijaksana. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, bagi para pemimpin-pemimpin, bagi para ketua yang Tuhan percayakan. Di mana setiap pemikiran, setiap keputusan adalah sebuah hal yang harus dikerjakan bagi kehidupan rakyat Indonesia ini. Bagi kami mohon berkat-Mu bagi bangsa. Engkau memulihkan, Engkau menyegarkan, Engkau memberikan kemampuan, kebijaksanaan, kepedulian bagi para pemimpin kami. Sehingga mereka menjadi pribadi yang bijaksana untuk memutuskan, untuk melaksanakan setiap kebijakan yang merata, yang akan membawa keamanan, kenyamanan, ketenangan, kedamaian, keadilan bagi begitu banyak orang. Tidak hanya bagi kelompok, tidak hanya bagi keluarga, tidak hanya bagi diri mereka sendiri, namun kepentingan orang banyak. Di setiap daerah, di setiap tempat, di setiap provinsi, di setiap kota, kelurahan dan desa. Kami mohon Tuhan pimpinan-Mu menyertai para pemimpin kami.
Sehingga kami boleh bekerja, berusaha, berkarya di tengah setiap persoalan, pergumulan yang ada yang semakin mengganggu kehidupan kami. Peristiwa-peristiwa kejahatan, kriminalitas di tengah pandemi ini. Kami mohon Tuhan, Engkau memampukan kami dan kuat kuasa Roh Kudus. Kami boleh tetap berkarya, bekerja, berusaha. Bukan hanya untuk kehidupan jasmani kami, namun untuk kehidupan rohani kami. Di mana kami boleh menyerahkan sepenuhnya hidup kami di dalam tangan dan di dalam rencana-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dalam pelayanan kami bersama. Majelis Jemaat GKI Parapah, Resort dan Sinode. Bahkan kami para pekerja-Mu, pendeta, penetua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, vikaris, misionaris, setiap tim pelayanan kami boleh bekerja sama untuk memberitakan kasih dan kebaikan Tuhan yang nyata dalam aspek kehidupan kami masing-masing. Berikan kami kesehatan, kekuatan yang Tuhan untuk melaksanakan setiap perintah-Mu dan mandat-Mu di tengah dunia ini bagi kami. Demikian juga kami memohon ya Tuhan berkat-Mu untuk pemuda, remaja, anak-anak kami dalam tumbuh kembang dalam studi mereka saat ini. Bila kesehatan, kekuatan, jasmani dan rohani Engkau berikan dan juga kemampuan untuk mengikuti pembaharuan dalam proses studi mereka saat ini. Memasuki tahun ajaran yang baru, Tuhan memimpin mereka. Sehingga mereka boleh menjalani dengan baik. Demikian juga Tuhan kami menyerahkan setiap jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan dan kelahiran. Biarlah dengan tambahan usia semakin didewasakan. Tua itu menjadi pasti. Tetapi kedewasaan adalah sebuah pilihan yang dapat dikerjakan. Maka biarlah melewati tambahan usia yang Tuhan berikan. Tuhan akan senantiasa memampukan mereka untuk menikmati, bersyukur. Dan boleh menghidupi hidup mereka dengan baik. Sesuai dengan usia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Berterima kasih untuk kehidupan kasih yang Engkau berikan antara suami dan istri. Hubungan orang tua dan anak. Biarlah semakin mesra oleh kasih Kristus yang abadi. Dalam kehidupan hati dan pikiran masing-masing pribadi. Kami juga menyerahkan Tuhan mereka yang sakit. Baik oleh sakit penyakit yang lain ataupun karena COVID virus ini. Biarlah Tuhan menyembuhkan, memulihkan mereka, memberikan kesehatan, kekuatan yang baru. Mereka yang berduka Tuhan hibur dan kuatkan. Mereka yang lemah dalam ketidakberdayaan, mereka senantiasa berlindung dan berharap hanya kepada kasih-Mu. Inilah seru dan doa kami Bapa yang kami bawa dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Yang mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Dan persembahan syukur nantinya dapat dikumpulkan melalui amplop dan bisa diserahkan langsung ke BPH Majelis Jemaat GKI Parapah pada setiap hari kerja, yaitu Senin sampai dengan Rabu pukul 9 sampai 12 WIB, atau bisa ditransfer melalui bank Kalteng rekening nomor 100 0201 054791 atas nama BPH Majelis Jemaat GKI Palangkaraya Tengah dan Bank BCA rekening nomor 860769899 atas nama Majelis Jemaat GKI Parapah atau scan QR kode yang tertera di tayangan ibadah hari ini. Kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita. Kita akan mendengarkan nas pengantar persembahan dari Mazmur pasal 5 ayat 4 dan pasal 96 ayat 8. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku.
Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan masuklah ke pelatarannya. Sebelum kita mempersembahkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Untuk mengiringi persembahan syukur kita akan menyanyi dari Kidung Pujian Ku Bersyukur Bapa. Kita ulangi 2 kali. Banyak yang kau perbuat
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan Imam Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera seorang dengan yang lain. Bertumbuhlah kamu sebagai anggota tubuh Kristus dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lakukan panggilan pelayanan dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni di tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dengan bijaksana sehingga mendatangkan berkat bagi sekalian orang. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.